Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Salam santun, salam hormat, salam takdim kami, tim Padepokan Logajaya. Kita haturkan untuk semua spiritualis yang ada di Nusantara ini. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Kita selalu istiqomah haturkan sholawat serta salam kita kepada baginda Nabiullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dengan harapan kita semua mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Untuk para sahabat semuanya dimanapun kalian berada, bahwasannya pada kesempatan kali ini kami ingin membahas terkait dengan indera keenam atau mata batin. Jadi sangat perlu lah ya, orang ini apalagi hidup di dalam berkecimpung di dalam spiritual, yang tentunya banyak orang yang belajar bagaimana caranya mengaktifkan mata batin atau indera keenam. Nah tentunya memang tidak semua orang ini memiliki indera keenam, walaupun itu bagian besar daripada spiritual. Karena indera keenam ini puncaknya ilmu ya. Puncaknya ilmu dalam menembus dimensi yang lain. Tentunya ada yang memang dari kecil itu bisa melihat hal-hal gaib. Tentunya itu yang memang suatu bukti bahwasannya di alam gaib itu ada. Sehingga secara tidak langsung menginformasikan kepada umat manusia bahwasanya alam gaib ini benar adanya. Jadi kita hidup ini bukan hanya di alam dunia saja ini seperti ini, tetapi memang kita berdampingan dengan sisi lain, yaitu alam gaib. Mungkin alam gaib itu kan banyak. Ada alam jin, ada alam ruh, ada alam malaikat. Ya. Sehingga apa? Sehingga dalam dunia spiritual ini tentunya kita juga tidak bisa untuk ketipu dengan kamuflase jin yang mengaku sebagai leluhur, mengaku sebagai kakeknya, mengaku sebagai raja ini, raja itu. Sehingga lama-kelamaan bisa kita yang disesatkan ke jurang atau dicorokin ke jurang kesesatan itu. Nah, orang yang memiliki mata batin, entah itu memang karena belajar ataukah memang dari kecil. Jadi banyak juga yang apakah mata batin itu murni dari Allah Subhanahu wa taala ataukah memang mata kita itu ada jinnya. Nah, kita harus bisa melihat nih. Kalau mata kita ada jinnya, tentunya itu ya bisalah dengan cara-cara diruqyah ataukah memang penglihatannya itu yang khusus yang jelek-jelek ya. Tapi kalau mata itu dari Allah Subhanahu wa taala, ya memang semua itu karena Allah Subhanahu wa taala ya. Tapi kalau memang itu dari Allah Subhanahu wa taala, semua itu bisa melihat dan bahkan bisa melihat sesuatu atau apa namanya hal-hal leluhur lah bahasanya. Nih, ada bantahan juga nih. Katanya orang yang sudah meninggal itu sudah tidak bisa menemuin anak cucunya. Di situ kan sedang dihisab atau dipertanggungjawabkan. Nah, sebenarnya itu ada dalilnya ya. Jangan kamu kira orang-orang yang mati syahid itu sudah mati, tetapi beliau itu lebih tahu dan di sisinya kan seperti itu. Kurang lebihnya lah ya. Saya agak lupa. Nah, berbicara mengenai indera keenam, apakah indera keenam kita itu udah mulai aktif atau belum, dan bagaimana cara kita mengaktifkan? Kalau ciri-ciri orang yang mulai aktif indera keenamnya, yang pertama itu beliau ini kepekaannya itu sangat luar biasa, ya. Jadi dimanapun tempat, entah itu sendiri maupun kita bersama-sama, pasti akan merasakan energi dimensi lain. Ya, entah itu dari energi hangat atau memang energi yang terlalu dingin, itu bisa lah ya. Tubuh kita itu akan merespon ada orang asing ya. Orang asingnya artinya itu bangsa gaib itu. Jadi akan selalu bisa merasakan kepekaan sampai situ. Karena nanti indera keenam ini, indera kelima kita itu juga sudah benar-benar peka. Ya, kayak penciuman ya, indera penciuman itu biasanya kalau kita kemana-mana itu atau memang ada
makhluk gaib yang datang, entah itu leluhur atau jin atau malaikat, kita itu akan merasakan bauan, ya. Jadi kalau tiba-tiba bau gak enak, itu biasanya itu dari siluman atau jin atau hantu, pocong misalnya. Biasanya itu akan merasakan bau-bau yang seperti bau bacin, ya, yang nggak enak itu. Nah, itu akan terus-menerus sehingga kepekaan-kepekaan indera yang ada di tubuh kita itu selalu akan memberikan informasi terhadap kita untuk kewaspadaan misalnya. Nah, pendengaran biasanya itu akan merasakan atau pendengaran, indera pendengaran kita itu juga akan aktif, ya. Terkadang ada suara minta tolong. Kalau dari kiri itu biasanya itu kalau pertama ya, kalau udah mahir, udah full, udah sempurna indera keenamnya itu semua telinga itu bisa mendengar, baik buruk maupun seperti apa. Biasanya ada minta tolong, minta ada orang nangis, ya, ada orang teriak-teriak. Itu biasanya seperti itu. Nah, itu untuk berarti kita udah mulai aktif nih indera keenamnya. Karena indera-indera kelima ini juga akan menyusul keaktifannya sehingga dalam berkomunikasi maupun apa itu kita akan bisa. Nah, yang paling sulit itu biasanya penglihatan. Jadi memang ya penglihatan untuk indera keenam ini biasanya awal mula itu akan melihat seperti kabut, ya, kabut bayangan itu. Nah, seperti melihat kabut bayangan dan di situ itu terus menerus, yang artinya itu tidak hanya cuma satu kali satu kelebat gitu aja, tidak. Tapi ketika kemanapun, apalagi diduga itu tempat-tempat yang angker lah, atau tempat-tempat yang rawan kecelakaan, tempat-tempat yang sakral, biasanya itu akan bisa melihat banyak kabut-kabut yang seakan-akan itu berterbangan, ya, seakan-akan itu berterbangan. Dan kalau memang sudah mulai aktif terus, nah nanti akan membentuk sekaya sosok kabut yang berdiri. Jadi tergantung di situ apakah kita melihat yang seperti jenis manusia ataukah jenis hewan. Nah, di situ tuh sudah mulai aktif. Nah, kalau memang indera keenam kita sudah benar-benar aktif, dia akan terimplementasikan atau teraplikasikan lah kita dalam keseharian kita. Sehingga memang kalau punya indera keenam ini sesuatu yang bisa menakutkan. Kalau dari kecil itu sangat-sangat menakutkan, ya. Biasanya itu bisa gampang sakit, gampang, karena benturan energi itu mempengaruhi kesehatan si anak itu kalau memang dari kecil. Biasanya seperti itu. Nah, kalau memang semuanya udah aktif, akan merasakan segala sesuatu, kehadiran makhluk astral itu, ya. Jadi kalau awal mulai itu memang ada sering bermimpi yang sering menjadi kenyataan. Semuanya mimpi, ada orang datang, nah tiba-tiba kok datang beneran. Mimpi kita pergi kemana, tiba-tiba kita nggak tahu, kayak nggak sengaja itu kita ke sana. Nah, itu mimpi yang menjadi suatu kenyataan yang tentunya itu adalah mulainya aktif di indera keenam kita. Nah, apakah kita sudah mengecek nih bagaimana nih seumpama kita itu cara kita bisa mempunyai indera keenam? Ya tentunya kita sering belajar lah. Meditasi ini menenangkan jiwa kita, mengendalikan alam bawah sadar kita, dan tentunya kita itu juga ada olah pernafasan sehingga kita dalam mengendalikan indera-indera kita yang tidak sinkronisasi antara mata, telinga, penciuman. Nah, itu yang biasanya yang mampu untuk berkomunikasi di alam gaib itu, ya. Sering kita meditasi supaya itu bisa mengendalikan alam bawah sadar kita. Nah, kalau memang kita semua udah bisa melakukan itu, bisa merasakan, nah kita terus, ya. Jangan hanya berhenti di situ.
jangan hanya berhenti di situ dalam bagaimana kita untuk membuka mata batin kita, membuka indera keenam kita. Ya, jadi memang indera keenam ini adalah puncaknya ilmu, sehingga apapun yang ibaratkan kita itu pergi kemanapun, kita akan tahu. Ya, oh di situ ada sosok ini, oh di situ ada jin ini, oh di situ ada pesugihan misalnya, oh di situ ada benda pusaka misalnya. Nah itu kita akan tahu dengan indera yang ada di tubuh kita itu memang kepekaannya itu sudah melampaui batas, yang artinya melampaui orang-orang pada umumnya. Jadi kita peka, benar-benar peka dan bisa dibuktikan. Itu salah satu bagaimana kita indera keenam kita udah mulai aktif. Ya memang sampai saat ini itu karena doktrin-doktrin bahwasanya kalau kita bisa melihat gaib berarti kita ada jinnya, itu salah total menurut saya, ya. Karena mereka setek belajarnya di syariat, ya, di syariat, ya. Karena tidaklah mungkin syariat itu akan membahas mengenai mata batin, mengenai bagaimana kita mengenal ruh kita, bagaimana kita mengenal Allah Subhanahu wa taala, karena maha gaib, ya. Padahal banyak kisah ya para sahabat Nabi ini juga yang mampu melihat makhluk gaib, melihat orang di kuburan, disiksa, itu banyak cerita-cerita di situ. Kalau dianggap orang yang bisa melihat gaib itu adalah sesuatu penyakit, bagaimana dengan para sahabat Nabi, ya? Bukan Nabi, kalau Nabi itu pasti bisa melihat karena dilihatkan, dimengertikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan kita yang melihat, ya. Sama kalau kita memang belajar spiritual, belajar indera keenam, mulai aktifkan. Karena indera keenam ini, suatu kepekaan ini, ya memang disitulah dimengertikan, diberitahu kepada sama Allah Subhanahu wa taala. Itu jadi kalau memang sudah aktif semuanya indera keenam kita, dia akan mempunyai sifat belas asih, kebijaksanaan, ya, kedermawaan, karena tahu bagaimana manusia-manusia yang membutuhkan. Jadi kalau orang masih arogansi, masih ibaratkan masih suka membuli orang, suka merendahkan orang, itu saya pastikan indera keenamnya itu tidak aktif, ya, saya pastikan. Karena apa? Karena orang yang memiliki indera keenam ini itu puncak keilmuannya itu memang sudah semua itu sudah dilalui, ya pastilah kebijaksanaan, sifat belas asih, ya, sifat mengayomi, itu pasti sudah ada. Itulah, ya. Apakah indera keenam sampean udah aktif? Silahkan komen di bawah ini. Terima kasih, salam santun, salam hormat. Mohon untuk diluruskan bila jauh daripada kebenaran, karena kebenaran itu milik Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.